Halo, Assalamualaikum. Bintang kelas hadir lagi. Kali ini saya akan melanjutkan membahas buku matematika kelas 8 semester 1. Ayo kita menalar yang ada di halaman 144 hingga 145. Ada dua soal besar yang akan kita bahas kali ini. Disimak ya, Dek. Oke, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Nomor 1, berdasarkan kedua contoh tersebut, A. Contoh yang mana yang lebih mudah dalam menggambar persamaan garis lurus? B. Apa yang dapat kalian simpulkan dalam menggambar persamaan garis lurus? Cukupkah hanya dengan menentukan dua titik saja atau harus beberapa titik pada bidang koordinat untuk membuat garis lurus? Yang C. Apakah ada persamaan garis lurus yang hanya memotong salah satu sumbu saja? Jika ada, bagaimana bentuk persamaannya? Oke, Kak Sari bahas ya. Kedua contoh yang dimaksud di sini adalah contoh 4.1 dan 4.2. Coba kalian perhatikan lagi. Nah, untuk menjawab yang A, contoh yang mana yang lebih mudah? Begini cara menjawabnya. Menurut Kak Sari, yang lebih mudah adalah contoh 4.2. Alasannya? Karena contoh 4.2 itu menggambar persamaan garis lurusnya hanya dengan menentukan dua titik D, yaitu titik potong dengan sumbu X dan sumbu Y. Oke, nanti kalian perhatikan ya sayang ya, perhatikan bedanya contoh 4.1 dengan 4.2. Yang penting kali ini Kak Sari bantu jawab untuk yang 1A. Kayak gini cara menjawabnya. Nomor 1 yang A ya, menurut saya dalam menggambar persamaan garis lurus lebih mudah menggunakan contoh 4.2, yaitu dengan cara menentukan titik potong dengan sumbu X dan sumbu Y. Cara yang seperti ini lebih sederhana, lebih simpel daripada contoh 4.1, yaitu dengan cara menentukan beberapa titik yang dilalui oleh persamaan garis lurusnya gitu ya. Oke, terjawab ya. Sekarang kita lanjut ke 1B. Apa yang dapat kalian simpulkan tadi ya? Nah, dalam menggambar persamaan garis lurus, cukupkah hanya menentukan dua titik saja atau harus beberapa titik? Oke, sebenarnya dalam menggambar persamaan garis lurus, cukup hanya menentukan dua titik saja. Kenapa? Karena kalau ada dua titik terus dihubungkan, itu pasti terbentuk sebuah garis lurus. Nah, bagaimana menjawab pertanyaan nomor 1B ini? Boleh dengan seperti ini. Kak Sari sudah buat ya. Yang B ya, dalam menggambar persamaan garis lurus, dua kali lurusnya ya. Oke, Kak Sari ulang. Dalam menggambar persamaan garis lurus, dapat saya simpulkan bahwa 1. Garis lurus dapat digambar dengan cara menentukan beberapa titik yang dilaluinya. Ini persis seperti contoh 4.1. Jadi menentukan beberapa titik. Atau, nah yang kedua ini, kesimpulan yang kedua, garis lurus juga dapat digambar hanya dengan menentukan dua titik saja, karena apabila ada dua titik yang dihubungkan pasti membentuk sebuah garis lurus. Nah, nanti untuk lebih jauh, menentukan dua titik saja ini dapat dengan cara menentukan titik potong dengan sumbu X atau dengan sumbu Y, atau sebenarnya dua titik secara bebas juga bisa. Nanti dengan banyak latihan kalian akan lebih mudah ya Dek ya, akan lebih paham kayak gitu. Yang penting jawaban untuk nomor 1B seperti ini aja dulu ya. Terbaca ya Sang ya, sudah Kak Sari bacakan juga. Oke, kita lanjut untuk nomor 1C. Nah, apakah ada persamaan garis lurus yang hanya memotong salah satu sumbu saja? Ada, ya ada kok. Jika ada, bagaimana bentuk persamaannya? Ini sudah Kak Sari bantu jawab. Ya, yang 1C ada. Bentuk persamaannya berupa Y sama dengan A atau X sama dengan B. Contohnya adalah Y sama dengan 3 atau X sama dengan 2. Nah, ini nanti gambarnya seperti apa? Gambarnya kayak gini deh, Kak Sari bantu ya. Oke, ini bidang koordinatnya. Contohnya untuk gambar Y sama dengan 3, itu kayak gini deh. Sumbu Y itu kan yang ke atas bawah ini ya, sumbu yang meninggi ini atau yang vertikal. Nah, di sini kan titik 0, titik pangkal. Terus ini 1, di sini 2, di sini 3. Berarti Y sama dengan 3 itu yang mana? Yang ini. Kemudian gimana cara gambar garisnya? Tinggal kita tarik garis lurus aja, seperti ini. Nah, inilah gambar atau bentuk persamaan garis lurusnya Y sama dengan 3 ya. Kayak gitu. Dia berupa garis lurus juga ya.
Kayak itu. Kemudian untuk X sama dengan 2, gimana gambarnya? Gini, sumbu X itu yang mendatar ini ya sayang ya. Di sini 0, inilah 1, di sini 2, di sini 3 dan seterusnya. Nah, X sama dengan 2 itu yang mana? Yang ini ya. Maka gambar garis lurusnya ya sudah, tinggal melalui X sama dengan 2 aja kayak gini deh. Nah, inilah gambar garis lurus yang persamaannya X sama dengan 2 gitu. Tetapi untuk soal nomor 1C ini kalian tidak diminta menggambarnya kok, hanya disuruh menentukan bentuk persamaannya. Bentuk persamaannya berupa ini, Y sama dengan A ini bisa diganti bilangan berapapun, negatif juga boleh, atau X sama dengan B. Begitu juga dengan yang ini ya, B-nya ini bisa diganti bilangan berapapun. Kalau Kak Sari mencontohinnya, A-nya diganti 3, B-nya diganti 2. Seperti itu. Paham ya sayang ya? Oke, kita lanjut ke soal nomor 2. Nomor 2, perintahnya, gambarlah garis dengan persamaan berikut dengan cara menentukan titik potong dengan sumbu X dan sumbu Y. Oke, Kak Sari bantu cara mengerjakannya. Ada 4 soal di sana, A, B, C, D, di halaman 145. Yuk. Nah, ini dia soalnya. Nanti kita harus menggambar ya. Oke, kita tentukan dulu untuk yang A. Soal nomor 2 yang A. Ini persamaannya Y sama dengan 3X plus 4. Nah, tadi perintahnya jelas ya dek ya, menggunakan cara menentukan titik potong dengan sumbu X dan sumbu Y. Gini, Kak Sari singkat titik potong itu dengan tipot. Oke, tipot itu titik potong. Titik potong dengan sumbu apa dulu? Kalau titik potong dengan sumbu Y, berarti yang harus diganti 0 itu adalah apanya? X-nya. Maka X-nya harus sama dengan 0. Kayak gitu. Sehingga ini gini, Y sama dengan 3X tambah 4. Berarti Y sama dengan X-nya ini diganti 0. 3 kali 0 tambah 4. Berapa 3 kali 0 tambah 4? 3 kali 0 kan 0. 0 ditambah 4 ya 4. Berarti Y sama dengan 4. Artinya apa? Artinya kalau X-nya 0, ternyata Y-nya bernilai 4. Nih, ini sudah ketemu satu buah titik. Lagi sekarang, titik potong dengan sumbu X sekarang ya. Nih, tipot dengan sumbu X ya. Maka yang harus diganti 0 apanya dek? Y-nya ya. Y-nya yang harus kita ganti 0. Sehingga persamaannya Y sama dengan 3X ditambah 4 gitu kan. Y-nya ini ganti 0 sama dengan 3X tambah 4. Kemudian boleh pindah ruas ya. Nah, di sini sama dengannya tulis dulu, 3X-nya tetap positif 4. Pindah ke sini dek, menjadi apa? Negatif 4 ya kan. Kalau berpindah ruas tandanya harus diganti, tadinya positif menjadi negatif kayak gitu. Nah, 3X sama dengan negatif 4, berarti X-nya sama dengan apa? Ya negatif 4 dibagi dengan 3 gitu ya. Berapa sih negatif 4 dibagi 3? Ya sama dengan negatif 1 per 3 gitu. Nah, intinya kalau Y-nya 0, ternyata X-nya adalah negatif 1 per 3. Tulis aja X-nya dulu ya yang ditulis, negatif 1 per 3, 0 gitu. Sudah dari dua titik ini, nah kita langsung bisa menggambar pada bidang koordinatnya. Bikin dulu ya bidang koordinatnya. Oke, ini sudah Kak Sari siapkan bidang koordinatnya. Ini yang mendatar adalah sumbu X, kemudian yang meninggi ini atau yang vertikal ini adalah sumbu Y ya. Kemudian kita gambar yang pertama titik 0,4 dulu kita letakkan. 0,4 itu X-nya 0, X0 itu di sini, Y-nya 4. Y4 itu ke atas atau ke bawah, Dek? Ke atas sana ya. Nah, ini berarti di sini. Inilah titik 0,4. Boleh dikasih nama. Nah, gini. Kemudian titik satu lagi, yaitu ini ya, negatif 1 per 3,0. Berarti X-nya itu negatif 1 per 3. Negatif 1 per 3 itu mana sih? Gini, Kak Sari terangkan. Negatif 1 per 3 itu diantara negatif 1 dengan negatif 2. Berarti ini dibagi menjadi 3, kayak gitu deh. Nah, gini ya. Nah, negatif 1 per 3 itu yang sebelah sini. Gini ya. Kemudian Y-nya 0. Karena Y-nya 0 itu nggak usah ke atas, nggak usah ke bawah, jadi tetap di sini. Sudah, jadi inilah titik negatif 1 per 3,0. Kemudian kalau sudah begini, kedua titik ini langsung kita hubungkan. Jadilah gambarnya ya. Yuk kita hubungkan pakai penggaris ya. Kak Sari garis sendiri dulu ya sayang ya.
Tara, sudah gini aja kok, simple aja. Oke, terakhir jangan lupa dikasih nama ya garisnya ya. Sesuai dengan persamaannya. Y sama dengan 3x plus 4. Dah gitu. Oke, gambarnya kalian bikin juga yang seperti ini ya. Kita samaan. Oke, sekarang kita lanjut ke yang B. Yang B soalnya baca dulu di sini. Y ditambah 2x sama dengan 6. Oke, cara mengerjakannya kita tentukan dulu titik potong dengan sumbu x juga dengan sumbu y-nya. Untuk nomor 2B, y ditambah 2x sama dengan 6. Oke, titik potong dengan sumbu y dulu ya. Maka yang kita ganti 0 adalah x-nya. Berarti x-nya sama dengan 0. Memang kayak gitu ya. Di buku juga seperti ini. Kalau titik potong dengan sumbu y, berarti x-nya harus yang 0. Sehingga ini persamaannya tulis y ditambah 2x sama dengan 6. Maka di sini jadinya y ditambah 2 kali 0 sama dengan 6. Nah, 2 kali 0 itu berapa? 0 ya. Berarti y ditambah 0 sama dengan 6. Sehingga y-nya sama dengan berapa? Y tambah 0 itu kan boleh diabaikan aja. Ditambah 0 itu kan tidak berubah. Jadi y tambah 0 itu ya y saja. Berarti y sama dengan ini, 6. Maka titik potongnya kalau x-nya 0, ternyata y-nya 6. Dah ketemu satu buah. Lagi bikin lagi satu titik potong dengan sumbu apa? Sekarang dengan sumbu x ya. Tadi sudah dengan sumbu y. Maka yang harus diganti 0 adalah y-nya. Y-nya harus 0. Yuk, y tambah 2x sama dengan 6, kayak gitu. Berarti 0 tambah 2x sama dengan 6. 0 itu kan bisa diabaikan saja ya. Berarti kita nulisnya tinggal ini, 2x sama dengan 6. Nah, 2x sama dengan 6. 2 kali berapa yang hasilnya 6? Tentu saja 2 dikali 3 ya. Berarti x-nya itu sama dengan 3. Atau kalau mau ditulis gini, x sama dengan 6 bagi 2. Tuh, 6 bagi 2 adalah 3 ya. Oke, ketemulah. Ternyata kalau y-nya 0, x-nya 3. Maka titiknya adalah nulisnya x dulu. 3,0 kayak gini. Oke, dari dua titik ini langsung kita bisa menggambar ya garisnya pada bidang koordinat. Siapkan dulu bidang koordinatnya. Kak Sari nyiapinnya di bawah sini deh untuk bidang koordinat. Simpel aja. Kayak gitu ya. Terus bikin skalanya. Kalau bikin skalanya kalian boleh pakai 1 cm 1 cm atau bikin setengah senti boleh. Atau kalau yang punya kertas berpetak juga boleh. Ini Kak Sari pakainya setengah senti nih dek, biar cukup nanti 0,6. Gitu ya. Kasih nama sekalian yang ke atas ke bawah ini sumbu y. Oke. Di sini adalah 0 ya. Nah, sekarang untuk sumbu x-nya nanti yang kita perlukan 3 aja, 3,0 itu ya, gini. Nah, dilebihin nggak apa-apa. Oke, bisa ya bikin bidang koordinat pada kertas kosong gini? Bisa, cuman gitu aja kok. Yuk, di sini kasih nama ini sumbu x ya, semuanya kasih panah. Sip. Oke, sudah jadi. Nah, mau dikasih angka boleh 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yang kesini negatif 1 dan seterusnya. Kayak gitu ya. Ini 1, 2, 3, 4, 5. Nah, di sini yang negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4, negatif 5, dan seterusnya ya. Oke, yuk kita gambarkan. Yang pertama titiknya 0,6. X-nya 0, Y-nya 6. Oke, X0 itu ya di tempatnya 0. Y-nya 6. Y6 itu ke atas nih, di sini nih. Ini berarti ini titik 0,6. Titik satunya lagi adalah nih 3,0. X-nya 3, Y-nya 0. Oke, X3 itu adanya di sini ya. Y-nya 0. Y0 itu nggak boleh ke atas, nggak boleh ke bawah, berarti tetap di sini. Inilah titik 3,0. Sudah, dari dua titik ini kita tarik garis. Itulah gambar garis lurusnya ya. Yuk. Sini Kak Sari tarik garis ya. Oke. Sip ya. Terus terakhir dikasih nama ya. Namanya sesuai dengan soalnya tadi ini. Y sama dengan Y tambah 2x sama dengan 6. Tulis di sini. Y tambah 2x sama dengan 6. Selesai ya. Jadi gambar lengkapnya seperti ini. Kalian bikin juga seperti ini ya Dek ya, samaan kita. Yes.
Lanjut ke soal yang C. Lihat dulu. 2x tambah 3y sama dengan 6. Siap. Caranya bikin titik potongnya dulu yuk. Tulis dulu persamaannya. 2x tambah 3y sama dengan 6. Oke. Ya, titik potong tipot dengan sumbu y dulu. Nah, kalau dengan sumbu y sudah hafal ya, yang harus diganti 0 adalah x-nya. Berarti x-nya sama dengan 0. Gitu. Maka 2x ditambah 3y sama dengan 6. 2 kali 0 gitu, tambah 3y sama dengan 6. 2 kali 0 adalah 0. 0 tambah 3y sama dengan 6. 0 ini bisa diabaikan aja, jadinya 3y saja sama dengan 6, sehingga y-nya sama dengan 6 bagi 3. Berapa 6 bagi 3? 2 ya. Y sama dengan 2. Kalau dicek 3 kali 2 sama dengan 6, betul kan? Oke, ternyata kalau x-nya ganti 0, ketemulah y-nya 2. Berarti titiknya 0,2. Satu lagi, titik potong dengan sumbu x. Titik potong dengan sumbu x. Nah, berarti y-nya harus diganti 0. Yuk, persamaannya 2x tambah 3y sama dengan 6. Nah, 2x tambah 3 kali 0 sama dengan 6 gitu kan. Y-nya yang diganti 0 ya. Berarti 2x tambah 0 sama dengan 6. 0 ini bisa diabaikan saja sehingga jadinya 2x sama dengan 6. 2x sama dengan 6 berarti x sama dengan 6 bagi 2. Berapa 6 bagi 2? 3 ya. Berarti x sama dengan 3. Dah ketemu. Ternyata kalau y-nya 0, x-nya 3. Berarti titiknya 3,0. Ingat menulisnya harus x dulu ya, baru y-nya. Udah, dari dua titik ini bisa langsung kita gambar. Kak Sari siapkan dulu bidang koordinatnya ya. Ini dia bidang koordinatnya Kak Sari. Ini sumbu x, di sini sumbu y. Oke. Nah, sekarang yuk. Tadi titiknya adalah yang pertama 0,2 ya. Berarti x-nya 0, x0 itu ya di sini, y-nya 2. Y2 itu yang adanya di atas. Berarti di sini. Ini 0,2. Oke. Terus titik satunya lagi adalah ini ada ya, 3,0. Berarti x-nya 3, y-nya 0. X3 itu adanya di sini nih. Nih. Dan Y0 itu nggak usah ke atas, nggak usah ke bawah, jadi ada di sini, tetap di sini. Ini 3,0. Oke, dari dua garis itu langsung aja kita hubungkan. Terus terakhir nanti dikasih nama persamaannya ya. Persamaannya adalah, masih ingat, 2x tambah 3y sama dengan 6. Cek lagi. Ini ya, betul. 2x tambah 3y sama dengan 6. Alhamdulillah. Jadi, kalian bikin juga kayak gini ya, sayang ya. Oke, terakhir soal yang D. Ini dia, 3y tambah 4x kurangi 5 sama dengan 0. Siapkan dulu. Ini persamaannya sudah Kak Sari tulis ulang. Untuk yang D, 3y tambah 4x kurangi 5 sama dengan 0. Titik potong dengan sumbu y, berarti x-nya yang kita ganti 0 ya. Maka ini 3y ditambah 4x kurangi 5 sama dengan 0. Oke, 3y ditambah 4 kali 0 dikurangi 5 sama dengan 0. Berarti 3y ditambah, ini 4 kali 0 itu 0 ya. 0 terus nanti dikurangi 5 gini sama dengan 0. Oke, nah sekarang ini caranya gini deh, 3y ditambah 0 dikurangi 5 itu kan negatif 5, berarti nulisnya boleh gini, 3y kurangi 5 gitu, sama dengan 0 ya. Terus ini negatif 5 nya kita pindah, 3y nya biarin tetap, negatif 5 bawa ke sini, tandanya harus berubah, tadinya dia negatif menjadi positif ya, positif 5. Nulis positif 5 itu boleh langsung angkanya saja, tanda positifnya nggak usah. 3y sama dengan 5, berarti y sama dengan 5 dibagi 3 gitu. Udah ini ya. Nah, 5 per 3, 5 bagi 3 itu boleh ditulis pecahan campuran juga nggak apa-apa, yaitu 1, 2 per 3. Nanti Kak Sari bantu cara menentukan gambarnya. Oke, intinya kalau x-nya 0, ternyata y-nya adalah 1, 2 per 3. Berarti tulis nih 0,12 per 3. Ini titik potong dengan sumbu y. Sekarang titik potong dengan sumbu x di sini ya. Titik potong dengan sumbu x. Berarti
Y-nya yang diganti dengan 0. Yuk tulis persamaannya, 3Y ditambah 4X kurangi 5 sama dengan 0. Y-nya diganti 0, berarti 3 kali 0 tambah 4X kurangi 5 sama dengan 0. Nah, 3 kali 0 kan 0 ya. 0 ditambah 4X kurangi 5 sama dengan 0. 0 ini abaikan saja, Dek. Sehingga kita nulis yang di sini aja. 4X kurangi 5 sama dengan 0. Ya. Nah, terus 4X sama dengan, ini kayak tadi, negatif 5-nya pindah ke sini, menjadi positif 5, atau nulisnya 5 saja. Nah, 4X sama dengan 5, berarti X-nya sama dengan 5 dibagi 4 gitu. Udah, sebenarnya sudah. Nah, kalau X-nya ini mau dirubah bentuk, boleh menjadi 1/4 ya. Cara ngeceknya, 4 kali 1, 4, tambah 1, 5/4 tuh. Jadi 5/4 itu boleh ditulis 1/4 ya. Terus yuk tentukan, berarti X-nya 1/4, Y-nya adalah 0 gini. Oke, siapkan dulu bidang koordinatnya, terus kita letakkan kedua titik ini, terus jadi deh nanti gambar garis lurusnya. Kak Sari siapkan dulu ya. Nah, ini bidang koordinatnya Kak Seri sudah selesai. Ini sumbu Y, ini dia sumbu X-nya. Kita lihat lagi titiknya tadi. Yang pertama 0,12/3. Berarti X-nya 0, Y-nya 1/2/3. X0 itu ya di sini deh, titik pangkal ini. Kemudian Y-nya itu 1/2/3. 1/2/3 itu ada di antara 1 dan 2. Gimana Kak? Ini dibagi menjadi 3 bagian gini. Nah, terus 1/2/3 itu adanya yang di atas sini. Di sini ya Dek ya. Ini kalau yang bawah sini adalah 1/3 gitu. Pokoknya dibagi menjadi 3 nih. 1, 2, 3 ya kan? Nah, jadi yang atas ini ya, ambil yang atas ini. Ini adalah titik 0,12/3. Oke, sudah ketemu satu buah titik. Sekarang titiknya yang kedua, ini tadi 1/1/4,0. X-nya 1/1/4, Y-nya 0. Kak Sari tunjukin 1/1/4 punyanya X itu ada di antara 1 dan 2 juga ya. Tetapi ini dibaginya menjadi 4 bagian. Bagi dulu jadi 2, terus bagi lagi jadi 2. Nah, gini. Ini jadi 4 nih. Tuh 2, 3, 4 kayak gitu. Terus 1/4 itu yang paling dekat dengan 1 ini, Dek. Nah, ini adalah 1/4. Nah, Y-nya kan 0. Y0 tuh nggak ke atas, nggak ke bawah, jadi tetap di sini. Tulis ini adalah 1/4,0. Udah deh, dua titik ini kita hubungkan aja. Pakai penggaris ya, biar lurus. Kayak gitu. Terakhir ingat dikasih nama. Nama garisnya sesuai dengan soal kita. Ini 3Y tambah 4X kurangi 5 sama dengan 0. Yuk. 3Y tambah 4X kurangi 5 sama dengan 0. Selesai. Kayak gini gambarnya ya. Nah, kalian bikin yang samaan dengan Kak Sari ya. Insya Allah bener. Oke. Berarti sudah selesai dong ya Kak Sari ya. Nah, sampai ketemu lagi di video yang lain kalau gitu. Mumpung Kak Sari masih ingat ini, kalau ada yang mau gabung di grup belajarnya Kak Sari boleh banget. Chat aja ke nomornya Kak Sari ini. 081456109870. Nanti Kak Sari bantu cara masuk ke grupnya ya. Kak Sari terangin aturan-aturannya. Gratis, kalau masalah biayanya gratis. Yang penting kalian semangat mau belajar, silahkan gabung ke grup belajarnya Kak Sari ini. Oke? Siap, Kak Sari mau undur diri dulu ya sayang ya. Sudah 23 menit kita belajar. Mudah-mudahan kalian tambah paham. Kalau ada pertanyaan boleh tulis aja di kolom komentar. Atau kalian sudah gabung di grup, nanti kita diskusi lebih lanjut di dalam grup ya. Sampai ketemu lagi. Kalau kamu suka dengan video ini, silahkan di like, di komen, di share ke teman-teman yang juga membutuhkan. Dan yang belum subscribe boleh subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.